Assalamualaikum, nih halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau belajar membuat bubur kacang hijau. Sebelumnya sih aku udah pernah buat bubur kacang hijau, tapi kali ini aku mau dicampur sama ubi ungu ya. Itu aku nggak pernah buat tuh. Terus yang kemarin aku buat itu nggak pakai santan, cuma aku nggak videoin karena males. Itu udah beberapa bulan yang lalu. Terus sekarang aku barusan ngeliat resep di YouTube itu pakai santan sama gula merah, terus gula putih juga. Dan aku udah siapin juga sih bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahan yang udah aku siapin. Nah, di sini bahan yang aku pakai, aku cuma pakai ini gula kelapa atau gula Jawa, gula merah itu. Terus ini pandan, aku pakai 2. Terus ini pakai jahe, ini opsional aja sih, boleh pakai jahe atau enggak. Karena kan di sini dingin, jadi aku mau pakai jahe. Terus ini santan kara, ini ada nangka, ini ubi ungunya, sama ini kacang hijau, terus ini gula pasir, gula putih. Udah itu aja sih. Pertama-tama aku mau merebus si ini kacang hijau. Ini tadi udah aku rendam dari jam 1 sih. Tapi kalau aku lihat di YouTube ada juga yang nggak direndam ya. Tapi ada juga yang direndam semalaman gitu. Ini pertama kalinya aku mau coba teknik 5-30-10. Tadi aku nonton di YouTube, dia pakai teknik itu. Jadi dia rebus dulu 5 menit kali ya. Oke, aku rebus si kacang hijaunya dulu selama 5 menit. Sambil nungguin kacang hijau, aku mau potong halus gula Jawa. Kenapa ini dibilang gula merah ya? Warnanya kan nggak merah, warnanya coklat golden gitu. Waktu itu aku udah pernah sih sekali buat bubur kacang hijau, tapi nggak pakai itu apa itu yang ungu ini namanya, kentang, ubi ungu. Astagfirullahaladzim, lupa. Nggak, itu aku nggak pakai ubi ungu. Jadi ini pertama kalinya aku buat pakai ubi ungu sama pakai nangka. Terus maunya dicampur sama itu juga kan, ketan putih, karena stokku ketan putihnya masih ada. Tadi aku udah coba buat masak ketan putihnya di rice cooker. Oke, udah. Ini jahenya aku mau pakai setengahnya aja, terus digeprek. Mana ya? Gepreknya pakai ini. Oke, udah gitu aja. Terus siapin santannya. Santannya mau pakai 350.
By the way, santanku habis, jadi aku harus order lagi deh. Aku nyari santan kara yang warna hijau itu nggak nemu. Nemunya itu ada di itu apa, online store-nya di Hong Kong. Ongkirnya mahal, dia nggak beli deh. Waktu ini pertama kali aku nggak pakai santan buatnya. Ini aku ngeliat resep di YouTube pakai santan. Karena waktu ini aku juga nggak punya santan sih, aku nggak punya santan kara, atau beli yang santan dari sini juga aku nggak punya stok waktu itu. Jadi udah deh, pakai apa adanya. Ini aku potong-potong si nangkanya. Jadi beli nangkanya itu dapat plastik gini. Kayaknya sih biar tangannya nggak itu ya, biar baunya nggak menyengat mungkin ya. Buat takjil, nggak puasa, buat takjil. Apa ya, biar ada buat sarapan, terus kalau mau ngemil, kalau malam-malam lapar gitu kan, lapar tapi nggak pengen makan nasi gitu. By the way, di sini udah liburan loh, anak-anak sekolah. Udah pada libur. Oke, ini aku nih mau beli ini itu ceritanya. Pengen aku sampai lupa loh nyalain gitu penghilang asapnya. Jadi ceritanya aku beli ini nangka, pengen gorengan nangka, terus aku males buat, nangkanya udah sampai mager. Jadi ya udah deh, sekarang dibuat kolak aja daripada nggak kepake. By the way, ini udah 5 menit merebusnya, aku lihat dulu ya. Jadi dia kayak gitu. Setelah ini didiemin gitu 30 menit. Ini aku matiin apinya. Diaduk, terus ditutup lagi, diamkan selama 30 menit gitu ya. Oke. Oh iya, ini itu ketanku yang udah matang. Ketan tuh emang teksturnya tuh kayak gini ya, lengket gitu ya. Nah, tiap aku masak di rice cooker tuh pasti kayak lengket gitu loh, nggak kayak nasi gitu. Apa aku masaknya airnya kebanyakan, tuh kayak gini. Ini kacang hijau udah 30 menit, enggak pecah-pecah gitu sih ya, tapi kayak coba aku tes empuk apa enggak dia.
udah lumayan empuk sih, cuma dia nggak pecah gitu kacangnya. Aku ambil satu coba ya. Oh iya, udah mulai empuk kok. Sekarang direbus lagi 10 menit ya. Aku tambahin air karena airnya habis keserap. Sekarang direbus 10 menit. Yang di rebusan kedua ini aku mau masukin jahe sama, oh ini jahe yang udah digeprek sama si daun pandan. Ini setelah 10 menit aku coba buka ya. Setelah 10 menit direbus, kita lihat, oh ya, mau dia kacang hijaunya kebuka guys, mau empuk. Sekarang aku mau masukin itunya, telanya, berarti aku masukin telanya. Telanya setengah matang dulu ya. Sekarang aku mau masukin gula. Ini ada gula jawanya, aku masukin. Terus sama gula pasir. Panciku terlalu kecil ya, aku nggak expect bakalan sebanyak ini juga, padahal kacang hijaunya tuh cuma pakai 250 gram, nggak nyampe sih 210 gram, jadi banyak banget dicampur sama ini telonya. Dulu udah manis belum? Udah manis. Telanya coba aku tusuk, udah empuk apa belum? Masih kurang empuk. Gulanya belum larut, ntar pas udah larut aku masukin santan. Oke, sekarang aku masukin santannya ya. Santannya masuk, jadinya lumayan banyak sih untuk aku berdua doang. Ini udah banyak banget. Aduk-aduk. Ini mantep banget ya ini, apalagi ditambah sama roti ya. Kalau waktu ini pertama kali aku buat bubur kacang hijau itu nggak pakai teknik 5-30-10, aku
Kacang hijaunya tuh aku rebus 1 hari semalaman gitu, jadinya pas udah direbus dia udah mekar. Karena kan pas direbus gitu dia udah ada yang mekar kan beberapa gitu, jadi pas direbus sebentar doang udah ini sih udah empuk banget. Tapi karena tadi aku ngerendamnya itu siang dan aku baru masak ini sore, ini ya udah sama aja sih, kurang manis. Aku tambahin gula lagi ya, karena kayaknya ini deh, karena ditambahin santan ya, jadinya gulanya kurang banyak ya. Nanti nangkanya aku masukin terakhir aja kali ya, biar nggak banyak gitu. Di resepnya sih nggak pakai nangka, ngide aja pakai nangka. Udah mantap. Oke, jadi ini si telonya udah empuk, udah bisa kebelah ya jadi dua. Aku mau masukin buah nangkanya. Sek yo. Ini sedikit, ini aku mau pakai topping ntar pas aku makan. Sekarang aku matiin kompornya ya. Udah jadi deh kayak gini hasil dari kolak aku hari ini. Kolak atau bubur ini ya namanya. Namanya kolak ubi ungu kacang hijau topping nangka, mantap. Sekarang aku mau sajikan di mangkok untuk diriku sendiri. Ini ketannya tadi aku udah masak. Karena aku tadi udah makan ya, jadi aku nggak mau banyak-banyak ketan. Terus sekarang kolaknya. Wangi ya, karena ada nangkanya ya, wangi. Terus aku kasih buah nangka. Nah ini dia teman-teman, kolak atau bubur kacang hijau aku dicampur sama ubi ungu, jadi bubur kacang hijau ubi ungu tuh. Mantap betul. Sekarang lanjut makan. Sekarang aku mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha yang tidak sia-sia. Pakai roti tawar ini makin enak. Mantap banget. Ini cocok banget sih dimakan pas lagi dingin, tapi dipakai es juga enak.
Oke, aku mau lanjut makan. Thank you, terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir aku makan sekarang. Ini worth it untuk dicoba sih. Dan hari ini aku belajar masaknya tidak gagal. Alhamdulillah. Oke, aku makan dulu ya. Bye bye.